yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa bersama saya Sarwenda Lestari dalam acara dialog interaktif yang diselenggarakan oleh BKKBN Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan DPP KBP 3A Kabupaten Berau dan Berau Televisi. Edisi hari ini Selasa 30 Maret 2021 dengan tema sukseskan pendataan keluarga tahun 2021 di kabupaten atau kota Kabupaten Berau. Berbicara tentang pendataan keluarga, ini sudah dilaksanakan sejak tahun 1994 dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, kemudian Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga. Nah, dalam rangka mendukung penyelenggaraan perkembangan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, diperlukan data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi keluarga atau SIKA. Nah, pada tahun ini 2021, pendataan keluarga akan dilaksanakan insya Allah mulai tanggal 1 April hingga 31 Mei 2021. Baik, untuk mengetahui lebih jelas tentang seluk-beluk pendataan keluarga tahun 2021 telah hadir bersama saya narasumber istimewa dari Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Datu Kusuma, yang didampingi PLT Kepala DPP KBP 3A Ibu Insinyur Haja Dahnia Ratnawati MSI, dan juga Ketua IPKB Muhammad Agus Denyar SH. Mengucapkan selamat datang dan terima kasih telah meluangkan hadir di studio Berau Televisi. Kemudian kehadiran beliau di sini bersama-sama kita akan membahas terkait tema kita, yaitu pendataan keluarga tahun 2021 di Kabupaten Berau. Untuk segmen pertama, yaitu opening statement, kenapa keluarga perlu didata. Nah, ini akan dijelaskan oleh Ibu Dahniar terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu apakah itu pendataan keluarga, kemudian kenapa perlu ada pendataan keluarga, mengingat sudah ada pendataan lainnya ya, seperti sensus penduduk, sensus ekonomi, dan lain sebagainya. Pada Ibu, dipersilakan. Baik, makasih pada moderator. Terkait dengan acara pada hari ini, yaitu bagaimana mensosialisasikan pendataan keluarga tahun 2021. Kenapa perlu keluarga itu didata? Karena apa itu pendataan keluarga? Pendataan keluarga adalah sebuah rangkaian kegiatan mengumpulkan data primer terkait dengan data kependudukan, data keluarga berencana, data perkembangan keluarga dan anggotanya, dilaksanakan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah pusat yang dikoordinir oleh BKKBN. Dilaksanakan melalui kunjungan dari rumah ke rumah dan dilaksanakan secara serentak mulai tanggal 1 April sampai tanggal 31 Mei di seluruh Indonesia. Pendataan keluarga ini sejatinya sudah dilaksanakan sejak tahun 1994, yang mana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera. Nah, di situ yang didata adalah keluarga sejahtera pada tahun 1994. Dilakukan 5 tahun sekali. 5 tahun sekali ini setiap tahun diadakan update data, sehingganya ada kontrol. Nah, kemudian pada tahun 2014 lahirlah lagi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2014
2014 terkait juga dengan perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga. Nah, juga diperkuat lagi, dijabarkan lagi dengan peraturan pemerintah tadi sudah disampaikan oleh OS nomor 87 tahun 2014 yang mana menjabarkan bagaimana teknis mendata, yaitu tentang perkembangan penduduk, keluarga berencana, kemudian pembangunan keluarga, dan sistem informasi keluarga yang disingkat SIGA. Jadi sistem informasi keluarga ini adalah suatu sistem untuk mengakses data-data yang didata selama ini. Kemudian apa pentingnya keluarga itu didata? Memang ini keluarga ini didata dalam rangka BKKBN Pusat mengevaluasi kembali pelaksanaan program Bangga Kencana yang dilaksanakan dalam kurun waktu setiap periode adalah 5 tahun dalam evaluasinya ini, dalam rangka melihat gambaran karakteristik perkembangan keluarga, kemudian menjadi sebuah alat untuk operasional pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk kebijakan perencanaan, pengendalian dan penilaian pelaksanaannya di seluruh Indonesia. Jadi selain ada unsur intervensi di sini, ada juga unsur penilaian dan evaluasi. Nah, itu yang perlu kita lakukan, karena juga ini pentingnya juga untuk pembangunan. Selain pembangunan, data ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan program Bangga Kencana, juga untuk pembangunan-pembangunan yang lain yang terkait. Kemudian apa bedanya pendataan keluarga ini dengan pendataan yang lain seperti tadi disampaikan, sensus penduduk, sensus ekonomi, dan sebagainya. Pendataan ini khusus dilakukan oleh BKKBN yang mana ada 4 indikator yang diukur, yaitu mengenai indikator kependudukan, kemudian indikator keluarga berencana, kemudian indikator perkembangan keluarga, kemudian indikator keluarga yang mempunyai potensi stunting. Nah, apa itu stunting? Stunting itu adalah secara umum pertumbuhan, perkembangan anak 1000 hari kehidupan itu mengalami gangguan. Nah, jadi itu antara lain itu yang dilakukan. Nah, di sini dilakukan dengan cara kunjungan dari rumah ke rumah melalui wawancara dan observasi oleh masyarakat bersama pemerintah, di mana masyarakat ini adalah kader-kader yang sudah membantu pembangunan program Bangga Kencana dan sudah terlatih. Jadi itu, Pak. Tadi dikatakan pada tahun 2015 ya telah dilaksanakan pendataan keluarga. Bisa digambarkan Bu bagaimana hasilnya untuk kabupaten untuk kota, khususnya Kabupaten Berau? Untuk tahun 2015 pada waktu itu memang sudah dilakukan pendataan keluarga, yang mana telah terdata sekitar 38.000 kepala keluarga dari proyeksi sekitar 50.400 kepala keluarga. Namun dari tahun ke tahun sebelum periode 5 tahun, setiap tahunnya tadi saya sampaikan selalu diupdate data itu, sehingganya data terakhir kemarin data keluarga sekitar 47.000 kepala keluarga. Nah, itu. Oke. Untuk di Kabupaten Berau sendiri apa ada tantangan Bu pada saat pelaksanaan? Nah, memang pada waktu itu permasalahan yang dihadapi oleh pihak pendata, para kader, adalah distribusi, dropping formulir yang di dropping itu awalnya tidak mencukupi untuk melaksanakan pendataan kepada keluarga-keluarga, sehingga sasarannya kurang tepat tujuan.
Namun dalam tahun itu juga diupayakan untuk memenuhinya sehingga terselesaikanlah pendataan pada tahun itu. Itu tantangannya. Selain itu SDM yang ada belum semuanya terlatih. Jadi itulah kendalanya, sehingganya tahun 2021 ini ada semacam revitalisasi metodenya. Selain menggunakan formulir, juga menggunakan smartphone untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan dengan formulir, dengan yang ada jaringannya dengan menggunakan smartphone. Baik pemirsa, kita telah mendengarkan bersama-sama penjelasan terkait pendataan keluarga oleh Ibu Aja Dahniar. Dan selanjutnya kita masuk ke segmen 2, yaitu Point of Interest menuju satu data keluarga Indonesia. Nah, masih berbicara tentang pendataan keluarga, hal-hal apa saja yang dapat diketahui dari pendataan keluarga? Kami persilakan pada Ibu Haji Dahniar untuk menjelaskan. Baik, Mbak. Memang ini perlu diketahui oleh masyarakat. Apa yang perlu disampaikan oleh masyarakat, data-data apa saja. Jadi pendataan keluarga ini tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ada 4 indikator yang akan didata, yaitu tadi pertama adalah indikator masalah kependudukan, kemudian indikator keluarga berencana, indikator pembangunan keluarga, kemudian indikator keluarga yang berpotensi memiliki anak stunting. Terus yang mana yang indikator masalah kependudukan ini terkait dengan beberapa variabel, diantaranya terkait dengan masalah demografi seperti variabel nama kepala keluarga, kemudian alamat segala itu seperti KTP itu, plus ditambah adanya jaminan JKN, jaminan kesehatan nasional. Nah, kemudian indikator keluarga berencana ini audiensnya adalah ibu. Pertanyaannya adalah itu nanti antara lain adalah berapa jumlah anak, kemudian masalah kehamilan pertama, pada usia berapa perkawinan, kemudian alat kontrasepsi yang digunakan dan yang sebelumnya digunakan apa, kemudian kemudahan akses menuju fasilitas kesehatannya. Kemudian ada juga pertanyaan, belum tentu semua mereka ber-KB. Kenapa mereka tidak ber-KB, alasannya apa? Seperti itu, antara lain seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pembangunan keluarga, nanti kembali kepada kepala keluarga serta yang mendukung untuk itu. Di mana di sini dilihat sampai sejauh mana kemampuan usaha kepala keluarga itu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Nah, itu variabelnya antara lain kebutuhan sandang pangan, kemudian jaminan kesehatan lagi, kemudian mereka masalah pendidikan, kemudian masalah ODF yang apakah ada ya kan Pak. Nah, itu juga seperti antara hal-hal seperti itu. Nah, juga yang diantaranya itu nanti ya memang agak sensitif sedikit. Terkait dengan itu nanti ada masalah belum ada KDRT. Ini mungkin nanti seni teknisnya dari pendata kader bagaimana untuk menggali informasi itu. Kemudian indikator yang keempat terkait dengan keluarga yang berpotensi anaknya stunting. Sudah saya sampaikan stunting itu seperti apa. Ini audiensnya adalah ibu hamil pertama atau mempunyai bayi 0 sampai 5 tahun. Nah, jadi dalam pendataan tentu kan di data itu di anggota keluarga tentu ada, itu bisa dilihat. Nah, di sini metode yang digunakan adalah metode
antropometri atau namanya melihat dimensi anggota tubuh. Artinya ini bisa digunakan untuk selain di kesehatan, untuk hal-hal lain juga digunakan. Ini yang rujukan dari BKKBN Pusat, yaitu antara lain berat badan anak itu, kemudian tinggi badan, lingkar kepala, panjang lengan. Jadi agak teknis. Nah, itu di mana diperoleh para kader pendata berdasarkan laporan kartu ibu dan anak dari posyandu atau puskesmas. Nah, jadi dari situ. Jadi hal-hal seperti itulah yang akan didata secara ya selayang pandang lah yang saya sampaikan ini, nanti lebih detail lagi. Dan saya juga berharap kepada para masyarakat jangan khawatir menyampaikan informasi karena data ini dijamin. Kedepannya adalah diharapkan adalah satu data keluarga Indonesia, satu data keluarga di Kabupaten Berau. Nah, jadi mohon dipastikan seluruh anggota keluarga dapat terdata, berikanlah data yang akurat demi pembangunan kita di sini dan untuk keluarga Indonesia, khususnya keluarga Kabupaten Berau. Karena mana tadi sudah saya sampaikan apa pentingnya pendataan ini adalah dalam rangka menyusun kebijakan berencana dalam rangka antara lain yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera, keluarga berkualitas. Nah, hal-hal seperti itulah pun juga dapat digunakan oleh kebijakan-kebijakan dari kementerian lain maupun dari OPD-OPD daerah lain seperti untuk kesehatan dan sebagainya. Baik, tadi sudah dijelaskan terkait dengan tujuan pendataan keluarga, kemudian mengapa data keluarga dari hasil pendataan keluarga ini begitu urgent atau penting oleh pemerintah. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra, Bapak Haji Datu Kusuma. Namun ditahan dulu Pak, nanti akan dijelaskan setelah iklan berikut ini. Pemirsa, dialog interaktif dengan tema sukseskan pendataan keluarga tahun 2021 di Kabupaten Berau akan kembali setelah jeda berikut ini. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tentram sentosa. Bapak Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra, Bapak Haji Datu Kusuma, kemudian Ibu Haja Daniar dari DPP KBP 3A, kemudian juga Bapak Agus Denyar dari Ketua IPKB Kabupaten Berau. Dan masih dengan tema kita pada hari ini yaitu sukseskan pendataan keluarga tahun 2021 di Kabupaten Berau. Tadi sebelum jeda kita membahas terkait dengan mengapa data keluarga dan hasil pendataan keluarga itu penting bagi pemerintah. Nah, ini saya minta penjelasan dari Bapak Haji Datu Kusuma. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Kepala Dinas DPP KBP 3A, ya. Jadi hasil pendataan keluarga ini itu sangat penting,
khususnya dalam rangka untuk sebagai dalam rangka untuk untuk menyusun kebijakan dalam rangka di bidang program pembangunan di bidang keluarga berencana maupun di bidang kependudukan di semua tingkat tingkat wilayah. Jadi mulai data ini kita perlukan disiapkan mungkin dari desa, kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat nasional. Jadi pada hakikatnya pendataan ini dalam rangka mungkin begini, itu filosofinya adalah bangsa yang kuat dan sehat itu dimulai daripada keluarga yang sehat. Nah itu di situ filosofinya. Ya. Jadi kemudian dari hasil data ini juga nanti itu akan diperoleh semacam profil keluarga. Profil itu nanti mungkin juga termasuk data terkait dengan masalah informasinya kan, data terkait dengan masalah pasangan usia subur, baik yang telah mengikuti program kami maupun tidak. Jadi dari profil keluarga inilah nanti akan menjadi salah satu kebijakan kita pemerintah dalam rangka menyusun program keluarga ini ke depan. Misalnya program-program yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan, peningkatan di bidang kesehatan sosial dan sebagainya, itu kita ambil dari data yang telah diperoleh melalui pendataan keluarga di tahun 2021 ini. Baik. Kemudian saya ke Pak Agus Denyar, Ketua IPKB Kabupaten Berau. Apakah ada hal baru dari pendataan keluarga yang nanti akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini? Terima kasih. Dari hasil pendataan tahun 2015 dan hasil evaluasinya, maka pendataan di 2021 ini banyak sekali perubahan atau perbaikan-perbaikan, mulai dari tahap pelaksanaan, persiapan, dan pengorganisasian, serta pengumpulan data-data melalui variabel dan indikator yang sudah diperbarui. Salah satunya juga kader-kader kita itu dari warga setempat. Jadi data yang dihasilkan adalah data yang sesuai dengan demografis, sehingga sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam indikator dan variabel tersebut. Juga di dalam indikator dan variabel tersebut adalah untuk mengukur dan menyesuaikan sesuai dengan indeks pembangunan keluarga. Kader pendata ini adalah kita ambil dari kader yang ikut mensukseskan program BKKBN, yaitu program Bangga Kencana, yaitu pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang diambil dari wilayah masing-masing. Sehingga kader ini nantinya mengetahui situasi, kondisi, dan demografis, geografis yang ada di wilayahnya masing-masing. Walaupun kader mengetahui wilayahnya, tempat wilayahnya, tapi tetap dengan metode observasi dan wawancara, agar nantinya hasil dari data pendataan ini adalah data yang berkualitas. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Jadi pemirsa, kita sudah mendengarkan bersama-sama terkait dengan apa pentingnya pendataan keluarga tahun 2021, kemudian sejauh mana persiapan dan juga sistem pengkaderannya seperti apa. Dan kita akan lanjut ke segmen ketiga, yaitu closing statement tentang pesan-pesan pendataan keluarga 2021. Namun kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Agus Tantomo, Sarjana Teknik Master Bisnis selaku Bupati Kabupaten Berau, mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Berau, untuk turut serta pada pendataan keluarga 2021 yang akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2021. Pastikan seluruh keluarga tercatat dengan lengkap untuk data keluarga yang akurat sesuai dengan nama dan alamat. Jangan lupa
tetap patuhi protokol kesehatan selama masa pandemi. Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak minimal 1 meter, dan memakai masker dalam setiap aktivitas di luar rumah. Berencana itu keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifatul Sadiah, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Berau, juga selaku perwakilan dari DPRD Kabupaten Berau, mengajak partisipasi seluruh masyarakat Kalimantan Timur, secara khusus masyarakat di Kabupaten Berau, untuk turut serta pada pendataan keluarga tahun 2021 yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2021. Pastikan seluruh keluarga Anda tercatat dengan lengkap untuk data keluarga yang akurat sesuai dengan nama dan alamat Anda masing-masing. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1 meter di setiap aktivitas di luar rumah Anda. Berencana itu keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Insinyur Widya Astuti MP, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau, mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Berau, untuk berpartisipasi pada pendataan keluarga tahun 2021 yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia mulai 1 April hingga 31 Mei 2021. Pastikan seluruh keluarga tercatat dengan lengkap untuk data keluarga yang akurat sesuai dengan nama dan alamat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan memakai masker setiap beraktivitas di luar rumah. Rencana itu keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yusran, SPPD, selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Berau, mengajak partisipasi seluruh masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Berau, untuk turut serta pada pendataan keluarga 2021 yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2021. Pastikan seluruh keluarga tercatat dengan lengkap untuk data keluarga yang akurat sesuai dengan nama dan alamat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan selama masa pandemi. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker dalam setiap aktivitas di luar rumah. Berencana itu keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Hamsiah AMDK, selaku Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Berau, mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Berau, untuk turut serta pada pendataan keluarga 2021 yang akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2021. Pastikan seluruh keluarga tercatat dengan lengkap untuk data keluarga yang akurat sesuai dengan nama dan alamat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan selama masa pandemi, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker dalam setiap aktivitas di luar rumah. Berencana itu keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah
narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Bapak Haji Datuk Kusuma, kemudian Ibu Haja Dahniar dari DPP KBP 3A, kemudian Bapak Agus Denyar dari Ketua IPKB Kabupaten Berau. Dan selanjutnya kita masuk ke segmen 3 yaitu closing statement. Kita yang mengetahui pesan-pesan pendataan keluarga tahun 2021. Adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para personil yang mendukung pelaksanaan pendataan keluarga 2021? Silakan kepada Bapak Haji Datuk. Baik, jadi untuk seluruh personel ya yang melaksanakan tugas pendataan ini di lapangan, kami mengharapkan supaya betul-betul fokus dalam rangka melaksanakan pendataan ini. Galilah data yang sekuat mungkin data yang akan diperoleh. Inilah yang akan menentukan artinya seberapa berhasilnya program pendataan keluarga ini. Kalau data yang digali ini sudah akurat dan bisa kita pertanggungjawabkan, insya Allah paling tidak program pendataan ini 50% itu sudah kita berhasil. Itu dari segi perencanaannya. Nah, kemudian juga kita melakukan juga karena ini situasi pandemik, tolong juga tetap jangan lupa di dalam rangka melaksanakan pendataan ini harus tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Ini juga perlu. Nah, kemudian selain itu untuk masyarakat, kita juga mengharapkan kepada Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Berau, tolong berikanlah data yang betul-betul akurat kepada para petugas yang datang ke rumah Bapak atau Ibu-ibu. Berikanlah data yang lengkap, berikanlah data yang akurat, data yang betul-betul bisa dipakai untuk menjadi basis data dalam rangka menjadikan data keluarga ini sebagai salah satu bahan kerjaan pemerintah supaya nanti tepat sasaran dan program ini bisa berhasil. Sekali lagi. Baik, terima kasih Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Bapak Haji Datuk Kusuma telah memberikan pesan-pesan dalam pendataan keluarga tahun 2021. Semoga para kader dan juga masyarakat bisa bersama-sama mensukseskan kegiatan pendataan keluarga tahun 2021. Dari hasil kesimpulannya pada hari ini terkait dengan tema kita yaitu sukseskan pendataan keluarga tahun 2021, yaitu upaya dari pemerintah pusat melalui BKKBN yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk mendapatkan data keluarga by name, by address yang tepat, akurat, valid, dan relevan sesuai dengan kondisi terkini dan dapat dipertanggungjawabkan melalui kunjungan rumah dengan wawancara dan mengobservasi keluarga oleh kader pendata. Nah, keberhasilan pembangunan, program Bangga Kencana dan program-program pemerintah lainnya untuk masyarakat sangat bergantung dari akurasi hasil pendataan keluarga. Oleh karena itu, peran seluruh pihak sangatlah penting diperlukan dalam mensukseskan kegiatan ini. Kalau bukan kita, mau berharap siapa lagi? Kalau bukan sekarang saatnya, mau kapan lagi? Pendataan awal perencanaan keluarga. Ayo, membangun Kaltim khususnya Kabupaten Berau dimulai 1 data keluarga. Sukseskan pendataan keluarga tahun 2021. Berencana itu keren. Kabupaten Berau siap mensukseskan pendataan keluarga tahun 2021. Salam PK21. Lancar, sukses, berkualitas.